Bayangkan, seorang office boy miskin diusir dari gedung megah tempatnya bekerja hanya karena menumpang berteduh dari hujan. Tapi siapa sangka, seminggu kemudian, orang yang mengusirnya, seorang CEO cantik dan sombong, berlutut di depannya, memohon maaf dan meminta pertolongan. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar. Kalian dari kota mana menonton cerita ini? Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang pernah diremehkan tapi akhirnya justru membuktikan bahwa harga diri lebih tinggi dari harta? Hujan deras turun sejak pagi, membasahi jalanan kota dan membuat semua orang terburu-buru mencari tempat berteduh. Di tengah gemuruh petir, seorang pria muda dengan seragam abu-abu pudar berlari menembus hujan sambil menenteng pel setengah karatan. Namanya Andra, 27 tahun, office boy di salah satu gedung perkantoran paling mewah di Jakarta, gedung milik perusahaan raksasa Pradana Group. Hari itu tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin saja, tapi karena basah kuyup dari kepala hingga kaki setelah menolong petugas keamanan membersihkan parkiran yang tergenang. Ia menenteng ember, menunduk saat masuk ke lobi utama yang berkilau oleh marmer putih dan lampu gantung kristal. Di tempat semewah itu, keberadaan orang seperti Andra seolah tidak pernah dianggap ada. Namun ia tetap menunduk sopan setiap kali orang lewat. Ia tahu posisinya. Tapi siang itu, langkahnya yang pelan justru membawa bencana kecil. Hujan semakin deras, dan angin mendorong air ke arah pintu utama. Andra refleks bergerak ke area VIP di dekat jendela besar untuk mengepel air yang mulai masuk. Ia hanya ingin lantai tidak licin, tapi langkahnya justru disalahpahami. Saat itu, seorang wanita berparas cantik dengan jas putih elegan turun dari mobil hitam. Tumit sepatunya berderap cepat di lantai marmer, diikuti dua asisten yang membawakan dokumen dan payung. Wanita itu adalah Arista Pradana, CEO muda yang terkenal kejam pada karyawan yang dianggap ceroboh. Ia menatap sekilas ke arah Andra yang berdiri di area VIP sambil memeras kain pel. Dalam pandangannya, seorang pria lusuh dengan sepatu basah itu seperti noda di tengah kemewahan. Ia mengerutkan kening. "OB miskin. Kau tidak pantas berada di tempat ini. Keluar." Suaranya menggema keras di seluruh lobi. Semua orang yang ada di sana terdiam. Para resepsionis berhenti mengetik. Satpam menunduk. Andra terpaku di tempatnya. Embusan angin dingin dari pintu masuk membuat tubuhnya menggigil lebih keras. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena malu. Ia menunduk dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. "Maaf, Bu, saya hanya ingin mengepel air hujan agar tidak licin," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Namun Arista tidak peduli. "Jangan cari alasan. Area ini hanya untuk tamu penting. Pergi dan jangan kotori tempat ini dengan sepatumu," katanya dengan nada menghina. Lalu berbalik meninggalkan Andra tanpa menoleh lagi. Beberapa karyawan lain saling pandang. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang menahan tawa kecil, takut dimarahi tapi tak mampu menyembunyikan rasa puas melihat seseorang dipermalukan. Andra menarik napas panjang. Ia menelan bulat-bulat rasa malu itu, menunduk dan berjalan keluar dari area VIP sambil membawa ember dan kain pelnya. Di luar, hujan masih turun deras. Ia duduk di dekat tangga darurat, di mana tak ada orang yang mau lewat. Dari sana, ia bisa melihat cahaya lampu dari lobi yang tadi jadi tempat ia diusir. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Hatinya seperti ditikam, bukan oleh kata-kata kasar, tapi oleh kenyataan bahwa harga dirinya dianggap tidak lebih dari lantai yang baru saja ia pel. Dalam hening, pikirannya melayang. Ia teringat ibunya di rumah, wanita tua yang selalu berkata, "Nak, jangan pernah balas hinaan orang. Biarkan Allah yang menilai siapa yang benar dan siapa yang sombong." Kata-kata itu membuatnya menggigit bibir menahan amarah. Ia ingin membalas. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya OB dengan gaji pas-pasan dan seragam yang sudah mulai pudar warnanya. Namun di balik luka itu, ada sesuatu yang berdenyut di dalam dirinya. Rasa tekad yang tumbuh dari penghinaan. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti, orang-orang yang merendahkannya akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jabatan atau pakaian mahal. Ketika hujan mulai reda, Andra bangkit.
Ia mengambil pelnya kembali dan mulai bekerja tanpa suara. Setiap usapan kain di lantai seperti menghapus sisa harga diri yang baru saja diinjak, tapi juga menanamkan semangat baru dalam jiwanya. Ia tahu, perjalanan hidupnya mungkin tak seindah kisah orang kaya yang ia lihat di TV. Tapi ia percaya, Allah tak pernah menutup jalan bagi orang yang mau berjuang dengan jujur. Dari kejauhan, Arista berdiri di balkon ruangannya di lantai 2. Ia melihat sekilas sosok Andra yang masih mengepel meski sudah malam. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia hanya membalikkan badan dan berkata dingin pada asistennya. Pastikan OB itu tidak lagi muncul di area VIP. Aku tidak suka orang yang tidak tahu tempatnya. Namun siapa sangka, kalimat itulah yang kelak akan menghantui pikirannya setiap malam. Karena hari itu tanpa ia sadari, ia telah mempermalukan orang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bab ini berakhir di antara tetesan hujan yang mulai berhenti. Andra berdiri di bawah cahaya lampu jalan, menatap ke langit yang perlahan cerah. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, hinaan ini akan jadi batu loncatan. Aku akan buktikan bahwa rendah hati lebih tinggi nilainya daripada kesombongan. Dan di saat itulah, takdir mulai berputar, pelan tapi pasti, menuju pertemuan yang akan mengguncang dua dunia. Yang satu hidup di atas menara kaca, dan yang satu berdiri teguh di tanah penuh lumpur, namun berhati bersih. Malam menutup kota dengan hawa lembab yang menusuk. Langit masih kelabu setelah hujan, dan jalan-jalan di pinggiran Jakarta tampak lengang. Lampu-lampu jalan berkelip samar, menyoroti bayangan seorang pria yang berjalan pulang dengan langkah pelan. Itulah Andra, tubuhnya masih basah oleh sisa hujan sore tadi. Sepatu bututnya menimbulkan suara ceplak-ceplok di genangan air, sementara di tangan kirinya, ia menggenggam kantong plastik berisi roti murah yang ia beli di warung dekat halte, makan malamnya malam ini. Rumah Andra bukanlah rumah sungguhan, melainkan petak sempit berukuran 3x4 meter di gang kecil yang hanya muat satu motor lewat. Dindingnya dari papan triplek yang mulai lapuk, dan atapnya bocor di beberapa titik. Tapi bagi Andra, tempat itu lebih dari cukup. Di dalamnya, tergantung satu foto berdebu. Seorang pria dengan jas sederhana, tersenyum di depan rancangan gedung megah yang kini dikenal sebagai Pradana Tower. Tulisan di bawah foto itu berbunyi, Insinyur Aditya Mahendra, Arsitek Utama 1997. Andra meletakkan roti di meja, lalu duduk di lantai, menatap foto itu lama. Jemarinya menyentuh bingkai kayu yang retak di ujungnya. Pak, kalau ayah masih hidup, ayah pasti kecewa lihat tadi, ucapnya lirih. Suaranya parau, menahan getir. Ia menunduk, mengusap wajahnya. Di matanya terbayang kembali kejadian di lobi siang tadi. Tatapan merendahkan dari sang CEO muda, suara lantang yang menusuk harga diri, dan tawa samar dari karyawan lain. Semua terpatri jelas di kepalanya. Tapi bukan amarah yang tumbuh, melainkan tekad yang sunyi, yang tumbuh dari luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Andra kemudian membuka sebuah kotak kayu kecil dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya tersimpan tumpukan kertas tua, sketsa gedung, rancangan sistem air, dan catatan tangan sang ayah. Di salah satu kertas, tertulis catatan yang sudah menguning. Jika suatu hari aku tak ada, lindungi karya ini, nak. Karena disinilah letak kehormatan keluarga kita. Matanya berkaca-kaca. Ayahnya, Aditya Mahendra, dulu dikenal sebagai arsitek jenius yang sederhana dan jujur. Namun 20 tahun lalu, ia dituduh mencuri desain gedung yang kini jadi kebanggaan keluarga Pradana. Sejak itu, nama baiknya hancur, proyeknya dibatalkan, dan ia meninggal dalam keadaan terpuruk. Andra yang masih kecil kala itu menyaksikan segalanya, termasuk bagaimana ibunya menangis di depan pintu perusahaan yang kini menjadi tempat ia bekerja sebagai OB. Dulu ayah tidak bersalah. Aku tahu itu, gumam Andra sambil mengepalkan tangan. Tapi aku juga tahu, bukan waktunya untuk bicara. Dunia ini belum siap mendengar kebenaran dari orang kecil. Ia menarik napas panjang dan menatap sekeliling kamarnya. Di pojok ruangan ada rak kecil berisi buku-buku teknik sipil dan arsitektur. Buku-buku itu peninggalan sang ayah yang ia pelajari diam-diam setiap malam, setelah pulang dari kerja. Tak ada yang tahu bahwa di balik seragam lusuhnya,
Andra menyimpan kecerdasan yang tak kalah dari para insinyur yang bekerja di kantor lantai atas. Ia hafal struktur dasar gedung Pradana Tower, bahkan tahu letak cacat konstruksinya. Karena itu hasil rancangan ayahnya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Lampu bohlam 5 watt yang menggantung di langit-langit mulai berkelip. Dari luar, terdengar suara radio tetangga yang memutar berita bisnis. Nama Arista Pradana kembali disebut. Wanita yang tadi siang mengusirnya dengan kata-kata tajam. Andra tersenyum tipis, tapi senyuman itu bukan kebahagiaan. Lebih mirip ironi hidup. Lucu ya, Pak, katanya sambil menatap foto ayahnya. Dulu ayah yang membangun gedung itu, sekarang aku yang ngepel lantainya. Hening memenuhi ruangan. Di luar, suara hujan yang tersisa menetes dari atap seng, membentuk irama yang monoton. Andra berbaring tanpa alas, menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke masa lalu, hari ketika ayahnya datang dari proyek dengan wajah muram, membawa kabar buruk bahwa desainnya dicuri oleh rekan bisnisnya sendiri. Hari itu, Andra masih berumur 7 tahun, tapi ia masih ingat jelas bagaimana ayahnya berkata di depan ibunya. Mereka ambil semuanya, Ratna, tapi aku tidak akan melawan. Aku percaya, Allah tahu siapa yang jujur. Kata-kata itu menancap di hati Andra hingga kini. Ia memejamkan mata, dan air mata menetes tanpa ia sadari. Dalam keheningan malam, ia berbisik lirih. Aku akan jaga nama ayah, Pak. Mungkin bukan dengan kekayaan, tapi dengan kerja keras dan kehormatan. Aku janji. Tak jauh dari sana, di meja kecil, terdapat amplop coklat kusam dengan tulisan tangan sang ayah. Untuk Andra, jangan dibuka sampai kau siap. Andra sudah menyimpannya bertahun-tahun, tapi belum pernah punya keberanian untuk membuka. Ia takut menemukan kebenaran yang bisa menghancurkan sisa ketenangan hidupnya. Ia memandangi amplop itu cukup lama, hingga matanya terasa berat. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur. Tapi dalam tidurnya yang gelisah, bayangan wajah Arista muncul, wanita yang mewakili dunia yang telah merampas segalanya dari keluarganya. Dan entah kenapa, di antara amarah dan luka, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Rasa penasaran, bahkan iba, melihat betapa kesombongan wanita itu mungkin hanya topeng dari sesuatu yang belum ia mengerti. Malam itu, suara petir terakhir menggema di langit. Andra terlelap, sementara amplop tua di meja seperti memanggil-manggil dalam diam, menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan mengubah jalan hidupnya, dan mengguncang nama besar keluarga Pradana yang selama ini berdiri di atas fondasi kebohongan. Namun untuk malam ini, Andra hanya seorang obe miskin yang masih berpegang pada satu keyakinan, bahwa kejujuran, meski tampak kecil dan hina di mata manusia, tetap akan dijunjung tinggi oleh Allah pada waktunya. Pagi itu langit tampak cerah, tapi hati Andra masih mendung. Di perusahaan tempatnya bekerja, rumor beredar tentang proyek besar yang akan menentukan masa depan Pradana Group. Semua karyawan tampak tegang, dari satpam hingga direktur. Kabarnya, akan datang delegasi investor dari Jepang yang siap menanamkan dana besar untuk pembangunan gedung baru. Gedung yang rancangannya terinspirasi dari Pradana Tower, gedung yang dulu dibangun berdasarkan desain ayah Andra. Andra berdiri di belakang ruang rapat lantai 2, membawa nampan berisi air mineral dan kopi hitam untuk para tamu. Langkahnya pelan, tapi matanya memperhatikan detail ruangan. Ia hafal setiap sudut, setiap lekuk dinding, bahkan celah kecil di langit-langit tempat kabel-kabel terpasang. Di sanalah dulu ayahnya bekerja siang malam, merancang struktur yang membuat gedung ini bertahan puluhan tahun. Kini, ia hanya bisa menatap dari balik pintu kaca, memakai seragam dengan emblem kecil bertuliskan Office Boy. OB. Jangan berdiri di situ, nanti kelihatan kamera. Bentak seorang staf perempuan yang menjadi koordinator rapat. Andra mengangguk sopan. Maaf, Bu. Ia bergegas mundur, menunduk. Tapi di balik kaca, ia sempat melihat sosok Arista Pradana memasuki ruangan dengan langkah cepat dan wajah tegas. Wanita itu mengenakan setelan krem elegan, rambut disanggul rapi. Sikapnya tegap, seolah seluruh dunia harus menunduk di hadapannya. Suara Arista terdengar jelas meski pintu tertutup. Kita akan presentasikan rancangan gedung baru yang lebih modern, tapi tetap mempertahankan sistem struktur khas Pradana Tower. Investor Jepang hanya tertarik karena mereka tahu gedung kita masih berdiri sempurna setelah gempa tahun lalu.
Kata-kata itu membuat dada Andra bergetar. Ia tahu kenapa gedung itu tahan gempa, karena sistem peredam getaran yang dirancang oleh ayahnya. Tapi dalam dokumen resmi, tak pernah disebut nama Aditya Mahendra. Semua pujian jatuh ke keluarga Pradana. Beberapa menit kemudian, rapat dimulai. Para tamu asing itu berbicara menggunakan bahasa campuran Inggris dan Jepang. Mereka meminta data teknis tentang pondasi dan sistem drainase bawah tanah yang digunakan pada gedung lama. Tak satu pun tim teknik Arista mampu menjawab dengan pasti. Mereka hanya memegang dokumen turunan, bukan rancangan asli. Arista mulai gelisah. Keringat tipis muncul di pelipisnya. Mana tim teknik lama? Kenapa data aslinya tidak ditemukan? Suaranya meninggi. Seorang staf gagap menjawab, Kami tidak punya akses, Bu. Arsipnya sudah lama hilang. Sistem backup rusak sejak kebakaran 2010. Ruangan mendadak senyap. Salah satu investor menghela napas, lalu berkata dengan logat Jepang yang kental, Bagaimana kami bisa percaya pada struktur yang bahkan tidak kalian pahami? Kami butuh orang yang tahu detail fondasi aslinya. Arista menatap sekeliling. Wajahnya menegang. Semua mata tertuju padanya, menunggu solusi. Hingga tiba-tiba, seorang karyawan bagian kebersihan berbisik pelan pada salah satu staf teknik. Bu, saya rasa OB yang biasa bersih-bersih di ruang bawah tahu soal itu. Dia sering ngomong tentang saluran air dan struktur lama. Siapa? Arista memicingkan mata. Dan beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Semua orang menoleh. Di ambang pintu berdiri Andra, membawa map lusuh yang diselipkannya di saku seragam. Ia menunduk sopan. Maaf, saya dipanggil, katanya lirih. Arista menatapnya dengan tatapan tajam penuh ketidaksabaran. Kau? OB? Jangan main-main. Ini rapat penting, bukan tempat belajar. Namun salah satu investor menengahi, kita dengarkan dulu. Mungkin dia tahu sesuatu. Andra menarik napas dalam-dalam. Ia menatap layar yang menampilkan rancangan digital gedung baru. Maaf kalau saya lancang, tapi sistem drainase dan fondasi Pradana Tower tidak seperti di gambar itu. Di bawah lantai 3 terdapat 2 jalur pembuangan air tersembunyi yang terhubung langsung ke sumur serapan darurat. Itu yang menjaga fondasi tetap stabil waktu gempa tahun lalu. Ujarnya mantap. Ruangan hening. Semua orang menatapnya tak percaya. Bagaimana kau tahu? Tanya salah satu teknisi senior. Andra menjawab tenang. Karena saya pernah tinggal di ruang bawah saat masih kecil. Waktu ayah saya merancang gedung ini. Saya hafal setiap denahnya. Arista menatapnya tajam. Siapa ayahmu? Andra tersenyum tipis. Aditya Mahendra. Nama itu seperti petir di siang bolong. Arista tertegun. Ia mengenal nama itu dari catatan lama yang pernah dibacanya sekilas. Nama arsitek yang disebut dalam kasus lama perusahaan. Investor mulai saling berbisik. Salah satu dari mereka, pria parubaya dengan jas biru, berdiri dan menatap Andra kagum. Menarik. Kalau begitu, bisakah Anda jelaskan bagaimana sistem itu bekerja? Andra maju perlahan. Dengan tangan gemetar tapi yakin, ia mulai menggambar di papan whiteboard. Goresan spidol hitam membentuk garis demi garis, denah pipa air, jalur fondasi, hingga struktur pengikat kolom utama. Ia menjelaskan semuanya dengan detail dan bahasa teknis yang membuat para investor mengangguk-angguk kagum. Di ujung penjelasannya, Arista masih terpaku. Ia seperti kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, seorang OB membuatnya diam. Semua orang bertepuk tangan, termasuk para investor. Andra menunduk sopan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Semua itu bukan karena saya pintar, tapi karena saya menghormati apa yang pernah ayah saya bangun dengan jujur. Arista menelan ludah. Di balik egonya, ada rasa yang ia tak mengerti, antara malu, kagum, dan takut. Ia menyadari sesuatu yang aneh. OB yang dulu ia hina, ternyata memiliki pengetahuan yang bahkan tidak dimiliki seluruh tim tekniknya. Dan ketika rapat berakhir, semua orang keluar satu persatu. Arista berdiri di depan layar kosong, memandangi papan yang penuh coretan tangan Andra. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Sesuatu dalam hidupnya baru saja bergeser,
meski ia belum tahu ke arah mana. Sementara di luar ruangan, Andra berjalan melewati lorong panjang. Ia tak tahu bahwa langkahnya barusan telah membuka pintu yang akan mengubah segalanya, dan mengembalikan jejak masa lalu yang selama ini terkubur di balik nama besar Pradana. Hari berganti, tapi bayangan tentang rapat kemarin masih terus berputar di kepala Arista. Ia tidak bisa melupakan suara tenang Andra, cara tangannya menggambar fondasi gedung di papan tulis, hingga sorot matanya yang penuh keyakinan, berbeda dari semua karyawan yang biasa ia lihat menunduk di hadapannya. Malam itu ia duduk di ruang kerjanya yang luas. Lampu temaram dari meja hanya menyinari setumpuk dokumen lama yang sudah berdebu. Di layar komputer, data struktur lama Pradana Tower masih terbuka. Namun yang membuatnya gelisah bukan angka-angka itu, melainkan satu nama yang terus mengganggunya, Aditya Mahendra. Ia menghela napas dalam, menyandarkan punggung di kursi kulit. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak mau pergi. Kenapa nama itu begitu familiar? Ia mencoba mengingat, dan perlahan, potongan memori masa kecilnya muncul. Ia masih ingat ayahnya, Gunawan Pradana, sering marah-marah ketika seseorang bernama Aditya disebut di rumah. Ia juga ingat, di usia 10 tahun, pernah mendengar ibunya menangis di ruang kerja ayahnya, menyebut nama yang sama dengan nada sedih. Saat itu, Arista kecil hanya tahu satu hal, nama itu tabu. Dilarang disebut. Namun kini, nama itu hidup lagi lewat suara seorang OB yang ia hina di depan umum. Ia menatap foto ayahnya di dinding. Seorang pria dengan jas hitam, tersenyum percaya diri di depan logo perusahaan. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, ayah? Bisiknya pelan. Keesokan harinya, Arista tiba lebih pagi dari biasanya. Semua staf terkejut melihat CEO mereka sudah duduk di meja kerja sebelum pukul 7. Biasanya, jam segitu Arista masih di rumah menikmati kopi buatan asisten pribadinya. Namun pagi itu, matanya sudah fokus meneliti tumpukan arsip lama. Dokumen-dokumen yang selama ini hanya dianggap sampah kini menarik perhatiannya. Ia memanggil sekretaris senior yang sudah bekerja sejak zaman ayahnya. Bu Lestari, kau masih ingat nama ini? Arista menyerahkan map berwarna coklat bertuliskan Aditya Mahendra, arsitek proyek Pradana Tower. Sekretaris itu menatapnya lama. Wajahnya menegang, seperti menyimpan rahasia yang sudah terlalu lama ia pendam. Kenapa ibu menanyakannya sekarang? Suaranya pelan tapi bergetar. Karena kemarin, seorang karyawan menyebutnya di depan para investor. Ia bilang Aditya Mahendra adalah ayahnya. OB bernama Andra. Wajah Bu Lestari langsung berubah. Ia menatap lantai, mengusap tangan gelisah. Bu Arista, saya pikir lebih baik hal itu dibiarkan. Dibiarkan? Arista meninggikan suara. Gedung ini dibangun dari rancangan orang itu. Aku ingin tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu? Sekretaris tua itu menunduk lama. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih. Yang saya tahu, dulu Pak Aditya memang arsitek utama. Tapi di tengah proyek, ayah ibu menuduhnya mencuri rancangan. Tak lama setelah itu, semua dokumen diambil alih, dan nama Aditya dihapus dari seluruh arsip perusahaan. Tak ada yang tahu nasibnya setelah itu. Arista terdiam. Tangannya meremas map hingga bergetar. Jadi, mungkin ayahku yang mengambil hasil karyanya. Saya tidak berani menuduh, Bu. Tapi saya tahu satu hal. Almarhum Pak Aditya bukan orang jahat. Ia hanya kalah dari kekuasaan. Kata-kata itu menampar Arista seperti cambuk. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung tinggi yang selama ini menjadi simbol kebanggaan keluarganya. Tiba-tiba semuanya terasa berbeda. Di balik kemegahan itu, ada keringat dan air mata seseorang yang namanya telah dihapus dari sejarah. Ia menutup map dengan cepat, mencoba menenangkan diri. Tapi hati kecilnya bergetar. Bayangan Andra kembali muncul. Caranya bicara tentang kehormatan ayahnya. Nada suaranya yang tenang namun tajam, seolah menyimpan luka yang dalam. Dan di detik itu, Arista mulai sadar. Penghinaan yang ia lakukan di lobi Tempo Hari bukan hanya menyakiti seorang OB, tapi juga menyinggung warisan seseorang yang pernah berjasa besar pada keluarganya. Sore harinya, di kantin bawah, Andra sedang membersihkan meja. Tangannya cekatan,
Wajahnya tetap rendah hati meski seluruh kantor kini membicarakan dirinya. Sebagian orang memandang kagum, sebagian lagi iri. Ia tahu kabar tentang dirinya dan Arista sudah menyebar. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin bekerja, seperti biasa. Ketika ia sedang mencuci gelas, terdengar langkah sepatu hak tinggi mendekat. Semua orang spontan menunduk. Arista berdiri di depan pintu, menatap ke arahnya. "Andra," katanya singkat. Suaranya tidak lagi setajam dulu, tapi tetap tegas. Andra menoleh, sedikit terkejut. "Iya, Bu. Aku ingin kau ikut ke ruanganku sebentar." Ruangan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arista duduk di kursinya, sementara Andra berdiri di depan meja dengan sopan. Ada jeda panjang sebelum CEO itu berbicara. "Aku ingin tahu," kata Arista pelan, "dari mana kau belajar tentang struktur Pradana Tower sedetail itu?" Andra menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan nada datar, "Dari ayah saya, Bu. Ia dulu arsitek yang membangun gedung ini, sebelum semuanya diambil darinya." Tatapan Arista melemah. Ia menunduk, lalu berkata hampir seperti berbisik, "Jadi benar. Aditya Mahendra itu ayahmu." Andra mengangguk pelan. "Saya tidak ingin membuka luka lama, Bu. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Ayah saya selalu berkata, jangan melawan kebencian dengan kebencian. Karena pada akhirnya, kebenaran akan berdiri sendiri." Kata-kata itu membuat dada Arista sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hening mengisi ruangan, hanya terdengar suara jarum jam berdetak pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arista merasa kecil di hadapan seseorang yang bahkan statusnya jauh di bawahnya. Ketika Andra hendak berpamitan, Arista menahan suaranya yang mulai bergetar. "Terima kasih, Andra. Aku menghargai kerja kerasmu." Andra menunduk sopan. "Terima kasih, Bu." Saat pintu tertutup, Arista memegang dadanya sendiri. Ada sesuatu yang tumbuh di sana, bukan sekadar penyesalan, tapi juga rasa kagum yang aneh. Ia tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, dunia yang selama ini ia pandang dari atas terasa begitu sempit. Ia sadar, kemegahan tak ada artinya tanpa kejujuran di pondasinya. Malam itu, saat ia berdiri di balkon lantai tertinggi gedung Pradana Tower, angin malam meniup rambutnya pelan. Di kejauhan, ia melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip. Dan entah kenapa, ia berbisik lirih. "Ayah, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari aku?" Sementara itu, di lantai bawah, Andra masih bekerja lembur membersihkan sisa air di lorong. Dari jendela kecil, cahaya dari ruang CEO memantul di pelnya. Ia berhenti sejenak, menatap ke atas, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan senyum tipis di wajah. Ia tidak tahu bahwa hatinya perlahan masuk ke kehidupan wanita yang dulu menghina dan kini mulai dihantui oleh penyesalan. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, dua hati yang berada di dunia berbeda mulai saling mendekat, dengan cara yang tidak mereka mengerti, namun sudah ditulis dengan takdir yang pelan-pelan mulai bekerja. Hujan kembali turun sore itu. Rintiknya mengetuk jendela kaca ruang kerja Arista dengan ritme yang membuat pikirannya semakin berat. Di depan meja, terbuka puluhan lembar dokumen lama, arsip yang ia minta dari ruang penyimpanan bawah tanah, tempat di mana catatan sejarah perusahaan disimpan dan jarang sekali disentuh. Di antara lembaran kertas yang mulai menguning, ada nama yang terus muncul berulang, Insinyur Aditya Mahendra. Nama yang kini menghantui setiap langkahnya. Arista mengusap pelipisnya yang berdenyut. Kenapa semuanya terasa salah? Gumamnya lirih. Ia membaca ulang satu surat kontrak lama, bertanggal hampir 25 tahun silam. Di situ tertulis bahwa proyek pembangunan Pradana Tower awalnya merupakan kerjasama dua pihak, Gunawan Pradana dan Aditya Mahendra. Tapi di halaman terakhir, tanda tangan Aditya dihapus, diganti dengan stempel resmi perusahaan milik keluarganya. Tak ada penjelasan. Hanya catatan kecil dengan tinta merah, perubahan berdasarkan keputusan internal. Tangannya bergetar saat menyentuh halaman itu. Ia menatap tanda tangan ayahnya yang tegas, lalu menutup mata. Bayangan masa kecilnya kembali, dirinya yang berlari di halaman rumah besar, melihat ayahnya berbicara keras di ruang tamu dengan seorang pria asing. Ia tak ingat wajahnya jelas, tapi ia ingat suara ayahnya yang tinggi,
menuduh dan menampar meja hingga gelas pecah. Saat itu ibunya menangis, memeluk Arista kecil sambil berkata, "Jangan dengarkan, nak. Dunia orang dewasa tidak seindah yang kau pikir." Kini, setelah puluhan tahun berlalu, potongan ingatan itu perlahan menyatu. Dan Arista mulai sadar, pria yang dulu dituduh mencuri rancangan gedung, mungkin bukan pencuri, melainkan korban dari keserakahan seseorang yang ia panggil ayah. Sementara itu, di lantai bawah, Andra sedang memperbaiki saluran air di ruang mekanik. Tangannya kotor oleh debu dan oli, tapi wajahnya tenang. Di sela suara mesin, pikirannya melayang pada percakapan singkatnya dengan Arista beberapa hari lalu. Ada sesuatu yang berubah pada wanita itu. Tatapan matanya tak lagi tajam, nadanya lebih lembut. Namun bagi Andra, semua itu belum cukup untuk menghapus luka penghinaan di hari hujan itu. Ia masih belajar menahan diri antara rasa hormat dan perih. Ketika sedang membetulkan pipa, tiba-tiba lampu ruangan berkelip. Ia menoleh, dan di pintu berdiri seseorang yang tak ia sangka. Arista, dengan jas hitam sederhana tanpa riasan seperti biasanya. Ia memegang sebuah map coklat tebal. "Andra," panggilnya hati-hati. Andra bangkit, mengusap tangannya yang kotor. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Bukan tentang pekerjaan hari ini," jawabnya pelan. "Boleh aku bicara sebentar?" Mereka duduk di bangku besi dekat ruang mesin. Hening. Hanya suara tetesan air dari pipa bocor. Arista membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas. "Aku menemukan ini di arsip lama," katanya, menyodorkan surat itu. "Surat kontrak awal pembangunan Pradana Tower. Ada nama ayahmu di sana." Andra menatap kertas itu lama, seperti tak percaya. Ia mengenali tulisan tangan sang ayah, hurufnya rapi, penuh keyakinan. "Ini buktinya," bisiknya pelan. "Ayah tidak pernah mencuri." Arista menunduk. "Aku tahu. Dan aku minta maaf. Aku tidak tahu kebenarannya selama ini. Ayahku, dia menyembunyikan banyak hal dariku." Andra terdiam. Ia menatap Arista, mencari kejujuran di wajah itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang CEO sombong, melainkan seorang anak yang kehilangan pegangan atas warisan keluarganya. Ia berkata pelan, "Kadang, Bu, dosa orang tua jatuh ke pundak anak-anak tanpa kita minta. Tapi aku percaya, Allah selalu tunjukkan waktu yang tepat untuk membuka kebenaran." Kalimat itu membuat mata Arista memanas. Ia tak terbiasa menangis, tapi kali ini air matanya jatuh begitu saja. "Aku malu, Andra. Aku menghina seseorang yang ternyata menjaga nama baik ayahnya, sementara aku sendiri menutup mata atas kesalahan keluargaku." Andra menghela napas panjang. "Yang penting bukan siapa yang salah dulu, Bu. Tapi apa yang kita lakukan setelah tahu kebenarannya." Mereka terdiam lama. Di luar, hujan masih turun, tapi kini terasa menenangkan. Arista menggenggam map itu erat. Dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk menebus dosa masa lalu keluarganya, tapi ia juga takut. Apa kata dunia jika CEO besar Pradana Group mengakui bahwa gedung kebanggaannya dibangun atas pencurian ide? Reputasi perusahaan akan runtuh. Saham bisa anjlok. Tapi lebih dari itu, kehormatan keluarganya akan hancur. Ia berdiri perlahan, menatap Andra yang masih duduk tenang. "Andra, aku ingin kau tahu satu hal. Apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan biarkan nama ayahmu terkubur begitu saja. Tapi tolong, beri aku waktu. Aku perlu tahu semuanya lebih dalam." Andra mengangguk tanpa bicara. Ia paham dilema wanita itu. Ia tahu, melawan kebenaran tidak selalu berarti berteriak lantang. Kadang perlu waktu dan keberanian. Saat Arista berjalan pergi, Andra melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, kerendahan hati. Ia menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya, hatinya luluh. Rasa benci yang selama ini ia jaga, perlahan berubah menjadi empati. Malamnya, Arista kembali ke rumah besar peninggalan ayahnya. Ia menatap foto keluarga di dinding ruang tamu, foto lama dengan bingkai emas. Wajah ayahnya tampak gagah, tapi kini ia melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari. Sorot mata penuh ambisi, bukan kasih. Ia berbisik lirih di antara isak,
"Ayah, kenapa kau memilih menipu daripada membagi kebenaran?" Tangannya menggenggam map itu erat. Di balik rasa malu dan marah, ada tekad baru yang tumbuh. Ia ingin menelusuri kebenaran sampai tuntas, apapun risikonya. Entah kenapa, setiap kali mengingat Andra, ia merasa dikuatkan. Seolah pria itu mewarisi ketenangan ayahnya yang dulu hilang. Dan di malam yang sunyi itu, Arista berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang masih basah oleh hujan. Dalam hati ia berkata, "Jika ini cara Allah membuka mataku, maka aku siap menghadapi semuanya, bahkan jika harus melawan nama besar keluargaku sendiri." Ia tidak tahu, langkah kecilnya malam itu baru awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang akan membuka rahasia terbesar tentang siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa takdir mempertemukannya dengan Andra di bawah atap yang sama. Hari itu, langit Jakarta tampak terik, namun suasana di kantor Pradana Group justru dingin dan tegang. Setelah pertemuannya dengan Andra di ruang mesin beberapa hari sebelumnya, Arista seperti menjadi orang lain. Ia lebih pendiam, lebih banyak merenung. Para karyawan berbisik-bisik, heran mengapa sang CEO yang dulu terkenal galak kini tampak sering menatap kosong dari balik kaca ruangannya. Namun perubahan itu bukan karena kelemahan, melainkan pergulatan batin yang nyaris mengoyak seluruh keyakinannya. Di satu sisi, ia ingin menebus kesalahan ayahnya dan membersihkan nama keluarga Andra. Di sisi lain, ia terikat oleh reputasi besar perusahaannya, sebuah nama yang telah dibangun dengan keringat dan kebohongan selama puluhan tahun. Arista tahu, jika ia membuka rahasia masa lalu, semua yang ia punya bisa runtuh. Jabatan, kekayaan, bahkan kepercayaan publik. Tapi jika ia diam, ia akan terus hidup di atas dosa yang bukan miliknya. Sore itu, rapat besar bersama media nasional digelar untuk membahas proyek kerja sama internasional dengan investor Jepang yang baru saja disetujui. Semua staf senior duduk rapi di meja panjang, sementara kamera-kamera televisi menyorot wajah CEO muda yang tampak elegan dalam jas putihnya. Di antara kerumunan tamu undangan, Andra berdiri di sisi belakang, membawa nampan berisi air mineral, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia tidak lagi menunduk. Ada keteguhan, ada keyakinan yang membuatnya seolah memancarkan wibawa sendiri, bahkan tanpa jabatan. Arista memulai pidatonya. Suaranya terdengar mantap, tapi di baliknya tersimpan getar yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang masih berperang. Pradana Group akan memperluas proyek pembangunan yang mengusung konsep arsitektur berkelanjutan, dengan fondasi yang telah menjadi kebanggaan kami sejak berdirinya Pradana Tower 20 tahun lalu. Tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Tapi bagi Andra, setiap kalimat itu seperti duri yang menusuk hati. Ia tahu, kata, fondasi kebanggaan, itu sesungguhnya milik ayahnya, bukan milik keluarga Pradana. Hatinya bergetar antara sabar dan ingin menuntut keadilan. Tapi ia menahan diri. Ia berjanji tak akan bertindak gegabah sebelum kebenaran benar-benar siap diungkap. Hingga pada satu momen, seorang jurnalis bertanya lantang dari kursinya. "Bu Arista, ada rumor bahwa rancangan dasar Pradana Tower dulunya merupakan karya arsitek lain bernama Aditya Mahendra. Bagaimana tanggapan Anda?" Ruangan langsung sunyi. Semua kamera kini mengarah pada wajah Arista. Nafasnya tercekat. Ia tahu pertanyaan ini cepat atau lambat akan datang. Di sudut ruangan, mata Andra membulat. Ia tidak menyangka nama ayahnya akan disebut di forum sebesar ini. Arista tersenyum kaku, mencoba mengatur nada suaranya. "Itu hanya isu lama yang tidak pernah terbukti," katanya datar. Namun jurnalis lain menimpali, "Tapi kami mendapat informasi bahwa salah satu karyawan Anda, seorang OB, mengaku sebagai anak dari almarhum Aditya Mahendra dan memiliki bukti rancangan asli." Sekali lagi, tatapan semua orang beralih ke satu arah, Andra. Beberapa kamera mengarah padanya. Arista spontan menoleh ke belakang. Pandangan mereka bertemu. Ada kilatan emosi di sana, antara ketakutan dan kesadaran bahwa inilah saatnya kebenaran tidak bisa lagi ditutupi. Andra menunduk, tapi langkahnya pelan maju ke depan. "Maaf, Bu Arista," suaranya pelan tapi tegas. "Saya tidak pernah berniat mempermalukan perusahaan ini. Tapi saya pikir, kebenaran sudah saatnya didengar." Ruangan bergemuruh. Para jurnalis berebut memotret. Arista berdiri,
wajahnya pucat. Andra, tolong hentikan. Ini bukan tempatnya. Tapi Andra tetap melangkah, menatapnya langsung di depan semua orang. Justru ini tempatnya, Bu. Disinilah semuanya dimulai. Di gedung ini. Dari rancangan yang dicuri, dari nama yang dihapus. Ia mengeluarkan map tua dari tas selempangnya. Map yang sama yang dulu Arista tunjukkan di ruang mesin. Ini dokumen asli dengan tanda tangan ayah saya, Insinyur Aditya Mahendra. Semua detail fondasi, sistem air, bahkan kode bangunan ini ada di sini. Dan semua cocok dengan struktur yang digunakan di Pradana Tower. Suara kamera bersahutan. Para staf saling berbisik panik. Arista menatapnya tak percaya. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Namun di antara kehancuran itu, ada rasa lega yang aneh, karena beban yang selama ini menghantui akhirnya terucap ke dunia. Arista mencoba berkata, tapi suaranya gemetar. Andra, aku tidak tahu tentang ini. Aku baru menemukan kebenarannya belakangan. Andra menatapnya tanpa amarah. Saya percaya, Bu. Saya tahu Anda tidak bersalah. Tapi izinkan nama ayah saya berdiri lagi di tempat yang semestinya. Air mata Arista menetes. Ia memegang mikrofon di depan ratusan pasang mata dan berkata dengan suara serak. Saya, Arista Pradana, dengan ini menyatakan bahwa rancangan Pradana Tower adalah hasil karya Insinyur Aditya Mahendra. Keluarga saya berutang kehormatan pada beliau. Dan mulai hari ini, perusahaan ini akan mengembalikan penghargaan itu secara resmi. Tepuk tangan membahana, tapi bukan tepuk tangan kemenangan. Itu adalah suara lega dari kebenaran yang akhirnya muncul setelah puluhan tahun terkubur. Andra menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati ia berbisik, Ayah, aku sudah menepati janji. Namamu kembali, bukan dengan dendam, tapi dengan kejujuran. Setelah konferensi usai, ruangan itu sunyi. Para jurnalis pergi, para staf bergegas keluar. Hanya tersisa 2 orang, Arista dan Andra. Wanita itu menatapnya lemah, namun ada ketulusan di sana. Aku sudah menghancurkan apa yang ayahku bangun, tapi mungkin untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Andra tersenyum kecil. Kadang kebenaran memang menghancurkan, tapi justru dari reruntuhan itulah sesuatu yang jujur bisa berdiri kembali. Arista menatapnya lama. Dalam diam, ada rasa hormat yang tumbuh, bukan antara atasan dan bawahan, tapi antara 2 jiwa yang sama-sama terluka oleh dosa orang tua mereka. Di antara bayangan sore yang memantul dari jendela kaca, mereka berdiri dalam diam, merasakan beban masa lalu perlahan luruh bersama cahaya matahari yang mulai tenggelam di balik gedung. Gedung yang kini tidak lagi menjadi simbol kesombongan, melainkan saksi dari pertarungan harga diri yang dimenangkan oleh kejujuran. Beberapa hari setelah konferensi pers yang mengguncang dunia bisnis itu, Pradana Group menjadi topik utama di seluruh media nasional. Nama Insinyur Aditya Mahendra kini kembali disebut dengan hormat, dan publik memuji keberanian Arista yang mengakui kesalahan keluarganya di depan semua orang. Namun di balik gemuruh pemberitaan, tak banyak yang tahu bahwa badai baru sedang menanti. Langit sore itu tampak muram. Angin bertiup kencang dari arah selatan, membawa tanda-tanda hujan deras. Di Pradana Tower, gedung tertua dan kebanggaan perusahaan, kegiatan berjalan seperti biasa, hingga tiba-tiba alarm darurat berbunyi nyaring. Para karyawan berlari panik ketika dinding lantai bawah bergetar halus. Sebagian mengira gempa, namun getarannya terasa berbeda, seperti sesuatu yang retak dari dalam. Andra, yang kebetulan sedang berada di ruang perawatan pipa lantai 2, merasakan lantai di bawah kakinya berguncang. Ia segera menjatuhkan alat di tangannya dan berlari menuju ruang kontrol. Suara operator terdengar panik di radio komunikasi. Saluran utama bocor. Tekanan air naik di fondasi barat. Andra membeku sejenak. Fondasi barat adalah bagian yang sudah lama ia peringatkan pada tim teknis. Area yang dulu dimodifikasi tanpa mengikuti rancangan asli ayahnya. Matikan sistem airnya, teriak Andra. Tidak bisa. Sistemnya terkunci otomatis. Balas petugas di radio. Andra berlari menuruni tangga darurat tanpa pikir panjang. Nafasnya berat, tapi pikirannya hanya satu. Menyelamatkan gedung yang dulu dibangun dengan nama ayahnya. Ia tahu, jika fondasi itu benar-benar retak,
gedung ini bisa runtuh sebagian dan menimbulkan korban. Sementara itu, di ruang rapat lantai atas, Arista sedang memimpin pertemuan dengan Dewan Direksi ketika lampu-lampu berkedip. Suara dentuman keras terdengar dari bawah, disusul getaran yang membuat gelas air jatuh ke lantai. Semua orang berdiri panik. Evakuasi sekarang juga. Perintah Arista cepat, tapi langkahnya tertahan ketika salah satu staf berkata, "Bu, Andra masih di bawah." Dia masuk ke ruang kontrol fondasi. Tanpa berpikir panjang, Arista melepas sepatunya dan berlari menuju tangga darurat. Para pengawal berusaha menahan, tapi ia menepisnya. "Kalau kalian mau selamat, pergilah. Aku tidak akan biarkan orang itu berjuang sendirian." Udara di lantai dasar kini dipenuhi aroma besi dan debu semen. Andra sedang berlutut di depan panel besar. Tangannya gemetar menahan tekanan pipa yang hampir meledak. Ia memutar tuas manual dengan tenaga sisa. Suara logam berderit keras. Di atasnya, air menetes deras dari retakan plafon. Ia tahu waktunya tidak banyak. Lalu dari arah tangga, suara langkah cepat terdengar. Arista muncul dengan napas terengah, rambutnya berantakan, pakaian kerjanya penuh debu. "Andra!" teriaknya. Andra menoleh cepat. Wajahnya terkejut. "Bu, kenapa ibu turun? Ini berbahaya. Aku tidak bisa diam di atas sementara kau berjuang di bawah." Arista menghampiri, membantu menahan pipa yang bocor dengan tangan kosong. Air menyembur mengenai wajahnya, tapi ia tidak peduli. Bersama, mereka mencoba menstabilkan sistem tekanan air dengan cara manual, seperti yang dijelaskan Andra. "Kau harus keluar sekarang, Andra," katanya teriak. "Tidak. Kalau aku keluar, pipa ini pecah, fondasi bisa runtuh." "Lalu apa yang harus kulakukan?" "Tahan tuas sebelah kanan selama aku kunci valve utama." Arista mengangguk tanpa berpikir. Tangannya bergetar menahan tuas yang keras. Air bertekanan tinggi membuat pergelangan tangannya nyaris terkilir. Tapi Andra tetap fokus, membuka panel bawah dengan kunci pas. Suara logam beradu, dan tiba-tiba letupan keras terdengar. Pipa besar di sebelah mereka pecah, menyemburkan air seperti badai kecil. Arista menjerit, tapi Andra melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Air menampar wajahnya, tapi Andra tetap menggenggam kunci itu kuat-kuat. Dalam beberapa detik yang terasa seperti seabad, ia berhasil memutar valve utama hingga sistem tekanan perlahan turun. Suara air berkurang, getaran mereda. Gedung berhenti bergetar. Semua menjadi sunyi, hanya tersisa suara derasnya air yang menetes. Arista terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menatap Andra yang masih menahan tuas logam dengan tangan penuh luka gores. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan. "Kau gila. Kenapa melakukan semua ini sendirian?" Andra tersenyum samar. "Karena ini warisan ayah saya, Bu. Saya tidak akan biarkan sesuatu yang dibangun dengan kejujuran hancur karena kelalaian." Air mata Arista menetes di antara debu dan air. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ayahmu pasti bangga punya anak sepertimu." Beberapa menit kemudian, tim penyelamat datang dan membantu mengevakuasi mereka. Gedung dinyatakan aman, tapi sebagian fondasi memang mengalami retakan besar. Media langsung memberitakan insiden itu malam harinya. Publik memuji keberanian dua orang yang menyelamatkan gedung bersejarah itu, sang CEO yang turun langsung, dan seorang mantan OB yang dikenal jujur dan tenang di tengah krisis. Namun di balik pujian itu, Arista menyadari sesuatu yang lebih dalam. Saat ia melihat Andra malam itu, berdiri di luar gedung dengan pakaian basah dan tangan terluka, ia tahu, rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Ia tidak lagi melihat Andra sebagai bawahan, atau bahkan sebagai simbol masa lalu ayahnya. Ia melihat seorang manusia yang menanggung beban kehormatan dengan cara yang tidak semua orang sanggup lakukan. Malam semakin larut. Setelah semua orang pergi, Arista duduk di tangga depan gedung yang kini gelap. Andra mendekat, membawa 2 gelas kopi instan dari kantin darurat. Mereka diam cukup lama sebelum Arista berkata pelan. "Aku selalu mengira kekuatan datang dari jabatan, dari harta, dari kemampuan memerintah. Tapi hari ini, aku lihat yang sebenarnya. Kekuatan datang dari hati yang tulus." Andra menatap langit malam,
lalu menjawab pelan, "Ayah saya dulu sering bilang, gedung yang kokoh bukan yang tinggi, tapi yang fondasinya jujur. Mungkin begitu juga dengan hidup, Bu." Arista terdiam. Ia menatap wajah Andra yang disinari lampu jalan, lalu berkata lirih, "Terima kasih. Kau bukan hanya menyelamatkan gedung ini, tapi juga mengajarkanku arti harga diri yang sesungguhnya." Andra hanya tersenyum. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Yang penting, kebenaran sudah berdiri lagi, sama seperti gedung ini." Di kejauhan, kilat menyambar langit, tapi hujan tidak turun. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan rasa lega yang sulit dijelaskan. Arista menatap gedung itu sekali lagi, lalu berbisik lirih, seolah berbicara pada arwah ayah Andra, "Warisanmu tak lagi kotor, Pak. Anakmu sudah menebus semuanya dengan keberanian." Dan di malam itu, di bawah langit yang seolah ikut menyaksikan, dua jiwa yang dahulu saling bertentangan kini duduk berdampingan dalam diam. Mereka tahu, badai belum sepenuhnya reda, tapi untuk pertama kalinya, fondasi antara mereka tidak lagi dibangun di atas kebencian, melainkan kejujuran yang mulai mengikat hati satu sama lain. Hujan baru saja berhenti malam itu, menyisakan aroma tanah basah yang lembut mengisi udara. Di halaman depan Pradana Tower, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di atas genangan air, menciptakan bayangan gedung tinggi yang kini terlihat lebih tenang setelah bencana sore tadi. Namun bagi Arista Pradana, ketenangan itu tidak benar-benar menenangkan. Ia berdiri di depan kaca besar lobi utama, menatap pantulan dirinya, seorang wanita muda yang selama ini dikenal sebagai CEO yang kuat, dingin, dan tak pernah gentar pada siapapun. Tapi malam itu, wajah yang ia lihat bukan lagi wajah pemimpin, melainkan wajah seseorang yang baru saja kehilangan seluruh keyakinan tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia mengingat semuanya dengan jelas. Suara ledakan pipa, percikan air, tubuh Andra yang berdiri di antara bahaya untuk menyelamatkan gedung dan dirinya. Adegan itu berputar berulang di kepalanya, seperti luka yang tak bisa disembuhkan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang dulu kuanggap tak berharga, gumam Arista pelan. Suaranya parau, tenggelam di tengah hembusan angin malam yang masuk lewat pintu kaca yang belum sepenuhnya tertutup rapat. Langkah pelan terdengar mendekat dari belakang. Bu Lestari, sekretaris senior yang telah menemani keluarga Pradana sejak generasi sebelumnya, datang membawa mantel dan segelas air hangat. "Bu Arista, sebaiknya Ibu istirahat. Tim sudah memastikan struktur gedung aman. Semua karyawan sudah pulang." Arista tidak menoleh. "Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa tidur setelah semua ini." Bu Lestari menatapnya dengan iba. "Kadang, penyesalan memang tidak datang saat kita kalah, tapi saat kita sadar bahwa kita telah menyakiti orang yang seharusnya kita hormati." Kalimat itu membuat dada Arista sesak. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. "Dulu aku pikir, menjadi pemimpin berarti menuntut semua orang tunduk. Tapi Andra, dia mengajarkanku arti yang sebaliknya. Ia memimpin dengan hati, bukan jabatan. Ia bahkan tidak marah ketika dihina, tidak sombong saat dipuji." Suaranya melemah, lalu pecah. "Dan aku? Aku malah mempermalukannya di depan semua orang." Bu Lestari mendekat, menyentuh bahu Arista pelan. "Yang Ibu lakukan waktu itu karena Ibu tidak tahu. Sekarang Ibu sudah mengerti. Itu yang penting." "Tapi kesalahan tetaplah kesalahan," jawab Arista dengan nada berat. "Aku ingin meminta maaf, tapi setiap kali melihatnya, aku merasa kecil. Aku tidak pantas menerima penghormatan siapapun setelah semua ini." Hening sesaat. Hanya suara hujan sisa yang menetes dari talang di luar gedung. Arista menatap langit malam di balik kaca, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sendirian meski dikelilingi oleh kemegahan. Semua yang dulu membuatnya bangga, jabatan, kekayaan, nama besar keluarga, tiba-tiba terasa hampa. Ia menyadari bahwa semua pencapaian itu berdiri di atas pondasi kebohongan dan kesombongan yang diwariskan ayahnya. "Bu," kata Bu Lestari perlahan, "saya tahu, almarhum ayah Ibu sangat mencintai perusahaan ini. Tapi mungkin ia terlalu takut kehilangan kehormatan sampai lupa bahwa kejujuran justru membuat nama seseorang abadi." Arista menunduk,
Jemarinya menggenggam erat gelas air yang mulai mendingin. Aku dulu mengaguminya. Aku selalu ingin seperti dia. Berani, disegani, ditakuti. Tapi sekarang aku mengerti, keberanian sejati bukan berarti membuat orang takut, tapi berani mengakui kesalahan. Dan aku baru tahu rasanya hari ini. Rasanya sakit, Bu. Sangat sakit. Bu Lestari tersenyum lembut. Itu tandanya hati ibu mulai hidup lagi. Rasa sakit itu adalah cara Allah menyadarkan kita agar tidak terus berjalan di jalan yang salah. Kalimat itu membuat air mata Arista akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya, terisak dalam diam. Semua kekuatan palsu yang selama ini ia bangun runtuh malam itu. Ia bukan lagi Arista Pradana yang sombong dan angkuh. Ia hanyalah seorang anak manusia yang memikul dosa keluarga dan berusaha menebusnya dengan cara yang tulus. Di luar gedung, Andra masih duduk di kursi beton dekat taman kecil. Tangannya diperban seadanya oleh tim medis, tapi pikirannya jauh lebih lelah dari tubuhnya. Ia menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Hujan benar-benar berhenti. Bau tanah basah dan suara jangkrik menemani kesunyian malam itu. Ia memikirkan Arista, wanita yang dulu ia benci, tapi kini sulit ia benci lagi. Ada sesuatu yang berubah di dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa kasihan sekaligus kagum. Saat ia hendak beranjak, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Arista datang, masih mengenakan pakaian yang sama, wajahnya pucat karena lelah dan tangis. Ia berdiri beberapa meter darinya, lalu berkata pelan, "Andra." Andra menoleh. "Bu Arista, kenapa belum pulang?" "Aku datang untuk sesuatu yang harus kukatakan." Ia melangkah pelan, berdiri di hadapan Andra dengan mata basah. "Aku ingin meminta maaf, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Aku menyesal atas setiap kata, setiap tatapan, setiap kesombongan yang pernah kulakukan padamu." Andra menatapnya lama. Hujan yang tertahan di ujung daun jatuh perlahan di antara mereka. "Bu, saya sudah memaafkan bahkan sebelum ibu meminta maaf," katanya lembut. "Karena saya tahu, kadang orang menyakiti bukan karena jahat, tapi karena tidak tahu kebenaran." Arista menunduk, air matanya menetes di tanah. "Kau terlalu baik, Andra. Aku tidak tahu bagaimana menebus semua ini." "Tidak perlu ditebus, Bu. Cukup teruskan kebenaran yang sudah ibu mulai. Itu sudah lebih dari cukup." Hening panjang mengisi udara. Mereka berdiri di bawah lampu taman yang temaram. Dua orang yang dulu berada di sisi berlawanan kini terikat oleh luka yang sama. Luka karena dosa orang tua, dan luka karena kesombongan diri. Arista menarik napas dalam-dalam. "Kau tahu, Andra, waktu aku melihatmu tadi menahan pipa bocor itu, aku takut kehilanganmu. Aku takut bukan karena gedung bisa roboh, tapi karena aku sadar, aku tidak sanggup lagi hidup dengan rasa bersalah baru." Andra terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menatap wajah Arista yang kini tampak rapuh namun jujur. Ia melihat wanita yang dulu menganggapnya rendah kini menunduk di depannya dengan hati terbuka. Dalam hati, ia berkata pelan, "Inilah cara Allah membalikkan hati manusia. Dari sombong menjadi lembut, dari buta menjadi melihat." Arista akhirnya tersenyum kecil di antara air matanya. "Terima kasih, Andra. Karena sudah menjadi cermin yang membuatku melihat siapa aku sebenarnya." Andra hanya menjawab dengan senyum tipis. "Kadang, cermin itu muncul bukan untuk mempermalukan kita, Bu, tapi untuk membuat kita mau berubah." Malam itu berakhir tanpa kata lagi. Mereka hanya duduk berdampingan, diam, mendengarkan gemericik sisa hujan di taman. Tidak ada kebencian, tidak ada jarak, hanya ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Arista menatap langit yang perlahan mulai menyingkap cahaya fajar. Dalam hati, ia berjanji, mulai hari itu, ia akan menjalani hidup bukan untuk nama besar keluarganya, tapi untuk menebus kesalahan dengan kebenaran yang tak akan lagi ia sembunyikan. Dan di antara sinar pertama matahari pagi yang muncul di balik gedung, wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi. Di balik penyesalan yang dalam, tumbuh kekuatan baru, kekuatan untuk memulai dari awal dengan hati yang bersih. Pagi itu, udara terasa berbeda di gedung Pradana Group. Tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Tak ada langkah terburu para karyawan dengan jas rapi.
Semua seolah berjalan lebih pelan. Seperti perusahaan besar itu sedang menahan napas setelah badai besar. Di ruangannya yang luas, Arista duduk termenung di depan meja kerja. Di tangannya, tergeletak sebuah surat kabar yang menampilkan wajahnya di halaman depan dengan judul besar. CEO Pradana akui pencurian desain, warisan ayahnya ternoda. Ia membaca kalimat itu berulang kali, tapi matanya tak lagi kuat menatapnya lama. Bukan karena malu, melainkan karena hatinya hancur. Ia tahu, kebenaran memang seharusnya diungkap, tapi tak ada yang memberitahu betapa menyakitkan rasanya ketika kebenaran itu menghancurkan nama keluarganya sendiri. Arista memejamkan mata, dan dalam hening itu, ia mendengar suara masa lalu, suara ayahnya yang dulu begitu ia kagumi. Ingat, Riz, dalam hidup ini yang penting bukan benar atau salah, tapi siapa yang berkuasa. Dulu kalimat itu terdengar seperti kebijaksanaan, tapi kini, setelah semua terbuka, ia sadar bahwa kekuasaan tanpa kejujuran hanyalah kebohongan yang menua. Sore itu, ia memanggil seluruh dewan direksi untuk rapat tertutup. Semua datang dengan wajah tegang, sebagian dengan nada kecewa, sebagian lain dengan rasa hormat yang baru. Mereka tahu, langkah yang diambil Arista bukan hal kecil. Ia telah mengorbankan reputasi keluarga demi menegakkan keadilan untuk seseorang yang dulu hanya dianggap OB miskin. Arista menatap satu persatu wajah mereka, lalu berkata pelan, "Aku tahu, kalian semua mungkin kecewa. Tapi aku tidak akan menyesal mengakui apa yang benar. Gedung yang kita banggakan berdiri di atas keringat dan pikiran orang lain. Kini, sudah saatnya kita mengembalikan apa yang bukan milik kita." Salah satu direktur senior menatapnya tajam. "Tapi Bu Arista, akibat pernyataan Anda, saham kita turun drastis. Investor menunda kerjasama. Kita bisa kehilangan segalanya." Arista menghela napas panjang. Kalau harga dari kebenaran adalah kehilangan harta, maka biarlah begitu. Aku lebih takut kehilangan hati nurani daripada kehilangan uang. Suasana ruangan hening. Tak ada yang berani menimpali. Dalam keheningan itu, Arista menatap keluar jendela, melihat langit sore yang kelabu. Ia tahu betul, perjuangan belum selesai. Menegakkan kebenaran ternyata jauh lebih berat daripada menyembunyikannya. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada seseorang di luar sana yang diam-diam menjadi penopang semangatnya. Di tempat lain, Andra duduk di ruang kecil rumahnya yang sederhana. Di meja kayu tua, berserakan koran, dokumen, dan sertifikat hak cipta arsitektur yang baru saja dikeluarkan oleh lembaga hukum. Namanya kini tercetak jelas di bawah tulisan, Ahli Waris Insinyur Aditya Mahendra. Ia menatap nama itu lama, dadanya bergetar antara bangga dan haru. Bukan karena akhirnya ia diakui, tapi karena ia tahu perjuangan panjang ayahnya tak lagi sia-sia. Di luar, hujan kembali turun pelan. Ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding, lalu berbisik, "Ayah, aku sudah menepati janji. Nama ayah tidak lagi dikubur." Tapi, kenapa rasanya aku belum lega? Ia tahu jawabannya. Karena di hatinya, masih ada sosok Arista, wanita yang telah membuka jalan bagi kebenaran itu, meski harus menanggung luka besar. Ia tahu, rasa hormat dan rasa iba yang tumbuh di antara mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski tak satu pun dari mereka berani mengakuinya. Ketukan lembut di pintu memecah lamunannya. Saat dibuka, ia terkejut melihat Arista berdiri di depan rumah kecilnya. Hujan menetes di rambutnya, mantel kremnya basah sebagian. Wajahnya lelah tapi tenang. "Andra," katanya pelan. Andra berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. "Bu Arista, kenapa datang ke sini?" "Ibu tidak seharusnya." "Aku datang bukan sebagai CEO," potongnya. "Aku datang sebagai seseorang yang punya utang besar padamu." Ia melangkah masuk, tanpa ragu duduk di kursi kayu yang reot. Tatapannya berkeliling, menatap foto-foto lama yang tergantung di dinding. Ada foto Andra kecil bersama ayahnya di lokasi proyek, ada juga potret ibunya yang sederhana dengan senyum hangat. Arista memandangi semuanya dengan mata yang bergetar. "Andra," suaranya serak, "aku menemukan sesuatu di rumah lamaku, di meja kerja ayahku." Ia mengeluarkan amplop tua dari tasnya. Warnanya kecoklatan, sedikit robek di sisi.
Surat ini ditulis oleh ayahmu, Aditya Mahendra, untuk ayahku. Tapi, ayahku tidak pernah mengirim balasannya. Andra mengambil amplop itu dengan hati-hati. Tulisannya jelas, untuk Gunawan Pradana dari sahabatmu, Aditya. Ia membuka dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat 2 lembar surat dan 1 dokumen perjanjian. Surat itu berisi kalimat yang membuat napas Andra tercekat. Gunawan, aku tidak keberatan jika kau ingin memakai rancangan itu untuk perusahaanmu. Tapi tolong, sertakan namaku di dalamnya. Aku tidak butuh harta. Aku hanya ingin anakku kelak tahu bahwa ayahnya tidak pernah berhenti berkarya dengan jujur. Andra menatap surat itu lama. Air matanya jatuh di atas tinta yang sudah memudar. Ayahku tidak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya ingin kejujuran. Arista mengangguk pelan. Dan itulah yang tidak pernah ayahku berikan. Mereka terdiam. Hanya suara hujan di atap seng yang menemani. Arista melanjutkan, aku akan menyerahkan sebagian saham perusahaan untukmu, Andra. Bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai bentuk tanggung jawab keluarga kami. Aku juga ingin membuat yayasan atas nama ayahmu, untuk membantu anak-anak muda yang ingin belajar arsitektur tapi tak mampu. Andra terkejut. Bu, saya tidak minta apapun. Saya sudah cukup dengan nama ayah saya dibersihkan. Aku tahu. Tapi ini bukan tentang kau meminta atau tidak. Ini tentang aku menebus kesalahan yang bukan cuma milikku, tapi juga milik ayahku. Hening panjang kembali tercipta. Hujan makin deras di luar. Tapi di dalam ruangan kecil itu, suasana terasa hangat. 2 jiwa yang dulu berseberangan kini duduk berdampingan, disatukan oleh penyesalan dan rasa hormat. Andra menatap surat di tangannya, lalu berkata pelan, Bu Arista, kalau ayah saya masih hidup, saya yakin dia akan memaafkan ayah ibu. Karena bagi beliau, kehormatan lebih penting dari dendam. Arista menatap Andra dengan mata berkaca. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi selain, terima kasih. Karena lewat dirimu, aku belajar arti kejujuran yang tidak pernah diajarkan oleh ayahku sendiri. Malam itu, Arista berpamitan pulang dengan langkah tenang. Di tangga kecil rumah itu, ia berhenti sejenak, menatap ke langit yang masih diguyur hujan. Dalam hatinya, ia berbisik, Ayah, aku sudah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Semoga Allah mengampunimu, dan memberiku kekuatan untuk hidup dengan kebenaran ini. Sementara di dalam rumah, Andra duduk sendirian menatap surat yang kini menjadi saksi rekonsiliasi 2 keluarga yang dulu terpisah oleh keserakahan. Ia tahu, malam ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari babak baru, di mana kebenaran akhirnya berdiri tegak di atas keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Andra merasa damai. Ia menatap langit dan berbisik pelan, aku sudah menunaikan amanahmu, Ayah. Kini biarlah Allah yang menyempurnakan kisah kita. Fajar baru menyingsing ketika cahaya lembut menembus tirai jendela ruang kerja Arista. Udara masih dingin, tapi hatinya jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu terakhir. Ia duduk di kursi ayahnya yang kini menjadi miliknya sepenuhnya, bukan karena warisan, melainkan karena ia telah menebusnya dengan kejujuran. Di atas meja, terdapat foto lama. 2 pria muda berdiri berdampingan di depan gedung yang masih dalam pembangunan, Gunawan Pradana dan Aditya Mahendra. Arista menyentuh bingkai foto itu perlahan, matanya berkaca. 2 sahabat yang akhirnya saling menghancurkan karena keserakahan, gumamnya lirih. Ia menatap langit pagi yang mulai memerah. Tapi setidaknya, generasi mereka tidak berakhir dengan kebohongan. Beberapa hari telah berlalu sejak ia menyerahkan sebagian saham perusahaan kepada Andra dan secara resmi mendirikan Yayasan Aditya Mahendra, sebuah lembaga beasiswa untuk anak-anak miskin yang ingin belajar arsitektur. Media memuji langkah itu sebagai reformasi moral di dunia bisnis. Tapi bagi Arista, semua itu bukan tentang citra, melainkan tentang menepati janji pada dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang masih menghantui hatinya, perasaan aneh yang tak pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali mengingat Andra, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di dadanya. Bukan rasa kasihan, bukan pula sekadar hormat, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih menakutkan. Ia tidak pernah mengira bisa memikirkan seseorang seperti itu,
apalagi seseorang yang dulu ia hina dengan begitu kejam. Pagi itu, ia memutuskan untuk mengunjungi yayasan baru yang kini berada di bawah kepemimpinan Andra. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan CEO megah. Hanya blus putih polos dan celana panjang abu-abu. Ketika tiba, ia melihat puluhan anak muda berbaris rapi di aula, mendengarkan penjelasan dari pria yang dulu hanya dianggap OB miskin. Andra berdiri di depan mereka, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Kalian semua di sini bukan karena kasihan dari siapapun. Kalian di sini karena kalian pantas mendapat kesempatan. Arsitek bukan tentang menggambar bangunan, tapi membangun masa depan yang kokoh dari kejujuran. Arista berdiri di pintu, memperhatikan dengan mata yang hangat. Ia melihat betapa wibawa Andra kini terpancar tanpa perlu jas mahal atau pangkat tinggi. Setiap kata-katanya membawa kekuatan, dan setiap senyumannya memancarkan ketulusan. Setelah acara selesai, Arista menghampirinya. Kau benar-benar luar biasa, Andra, katanya lembut. Andra menatapnya dengan senyum sopan. Saya hanya meneruskan apa yang ayah saya mulai. Arista tersenyum samar. Tapi caramu jauh lebih besar daripada yang ayahmu bayangkan. Mereka berjalan menyusuri halaman kecil di belakang gedung yayasan, di mana pohon flamboyan tumbuh rindang. Hening sejenak. Angin meniup rambut Arista, sementara Andra menatapnya tanpa suara. Ada jarak yang pelik di antara mereka, bukan karena status, tapi karena sesuatu yang lebih rumit, masa lalu yang mengikat keluarga mereka dalam luka. Arista akhirnya membuka suara. Andra, aku ingin kau tahu, setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti melihat sisi terbaik dari ayahku. Sisi yang dulu hilang karena ambisi. Kau membuatku ingin jadi manusia yang lebih baik. Andra menunduk. Dan saya, Bu, setiap kali melihat Anda, saya melihat seseorang yang berani melawan darahnya sendiri demi kebenaran. Itu tidak semua orang bisa lakukan. Mereka saling berpandangan lama. Ada sesuatu di sana, keheningan yang penuh arti, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Tapi sebelum salah satu bicara lagi, Bu Lestari datang tergesa membawa sebuah map tua. Bu Arista, maaf mengganggu. Ada sesuatu yang baru saya temukan di arsip keluarga lama. Arista mengernyit. Apa itu? Sebuah dokumen pengesahan yang tidak pernah diajukan ke notaris. Tampaknya dibuat oleh ayah Anda, tapi ini aneh. Arista mengambil map itu. Saat membukanya, matanya langsung melebar. Di dalamnya terdapat dua dokumen, surat wasiat dan akta pernikahan lama antara Gunawan Pradana dan Ratna Mahendra, Ibu Andra. Ia terpaku. Tidak, ini tidak mungkin. Andra menatapnya, bingung. Apa maksudnya, Bu? Dengan tangan gemetar, Arista menyerahkan dokumen itu padanya. Andra, ibumu, pernah menikah dengan ayahku, sebelum menikah dengan ayahmu. Keheningan menghantam mereka berdua seperti petir di siang bolong. Andra membaca surat itu perlahan, memastikan ia tidak salah baca. Di sana jelas tertulis tanggal dan tanda tangan dua orang yang ia kenal hanya lewat cerita masa lalu. Jadi maksud ibu, suaranya serak. Kita. Arista mengangguk perlahan, matanya berkaca. Kita saudara tiri, Andra. Dunia seakan berhenti. Semua rasa yang sempat tumbuh di antara mereka, kekaguman, kedekatan, kehangatan, tiba-tiba berbalik menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Andra memalingkan wajah, menatap langit. Jadi, selama ini garis hidup kita memang ditarik oleh kesalahan yang sama. Ayahmu mengambil milik ayahku, tapi ternyata di antara mereka ada ikatan darah yang kita sendiri tidak tahu. Arista menunduk, air matanya menetes di tanah. Mungkin inilah cara Allah menegur kita. Bahwa apapun yang dibangun dari kebohongan akan berputar dan kembali pada akar kebenaran. Dan akar itu, ternyata mengikat kita. Mereka diam lama di bawah pohon flamboyan itu. Daun-daunnya jatuh perlahan, seperti menandai bab baru yang menyakitkan namun tak terhindarkan. Akhirnya Arista berkata lirih, Andra, mungkin hubungan kita tidak bisa seperti yang aku rasakan. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku bersyukur kau ada. Karena lewatmu, aku menemukan kembali sisi manusiawi yang lama hilang dalam diriku. Andra mengangguk.
matanya basah. Saya pun bersyukur, Bu. Karena lewat Anda, saya belajar memaafkan bukan hanya orang lain, tapi juga masa lalu. Mereka berdiri berdua, tanpa kata lagi. Di langit, mentari sore mulai tenggelam di balik gedung Pradana Tower, meninggalkan warna jingga yang hangat. Gedung itu kini berdiri bukan sebagai simbol kesombongan, melainkan saksi bisu perjalanan dua hati yang saling menemukan kebenaran, dan kehilangan sesuatu yang mungkin tak pernah bisa dimiliki. Arista menatap langit terakhir kali sebelum melangkah pergi. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Ayah, aku sudah memaafkanmu. Dan aku sudah mengembalikan semuanya seperti seharusnya." Sementara Andra berdiri di sana, memandang langkah Arista menjauh dengan tatapan tenang. Ia tahu, cinta yang tumbuh di antara mereka tidak untuk dimiliki, tapi untuk dimengerti. Karena kadang, cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan soal berani melepaskan demi menjaga sesuatu yang lebih suci, sebuah nama, sebuah keluarga, dan sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap sepenuhnya. Dan di bawah langit yang mulai gelap, Andra berbisik lirih, "Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Bu Arista. Hari ini, semua yang rusak telah pulih, bukan dengan kebencian, tapi dengan keikhlasan."